Tuh, kita harus tahu ya, bedakan pertama, bedakan Yahudi dengan Zionis. Bedakan, yang sekarang itu Zionis itu. Kan kita seharusnya melek dong dengan berita, ada orang-orang Yahudi yang sama protes di Amerika di mana memprotes Israel. Kan bingung, loh kok orang Yahudi yang protes, katanya itu Yahudi yang di Israel ini sekarang. Loh kenapa diprotes oleh Yahudi sendiri? Pahami, makanya nih, coba kalau kita masuk ke hal yang spesifik. Yang sekarang di Israel itu Zionis, itu gerakan Zionis. Zionis itu proyeknya Eropa dan kemudian dilanjutkan proyeknya Amerika untuk kepentingan mereka di Timur Tengah. Karena mereka itu membuat sebuah riset besar gitu loh. Dan kemudian mereka menentukan bahwa untuk tetap menjadi penguasa dunia, kacaukan Timur Tengah. Untuk itu tanam manusia. Itulah negara Zionis sebenarnya. Nah, orang Yahudi itu banyak yang menolak sebenarnya. Makanya muktamar pertama Zionis itu di Swiss, di Basel. Padahal sebenarnya rencana di Munich, di Jerman. Kenapa nggak jadi di Munich? Kenapa jadi pindah ke Zionis? Padahal di Munich itu banyak basis Yahudinya waktu itu. Karena justru orang-orang Yahudi di Munich menolak. Gitu loh sebenarnya. Iya. Makanya pindah ke Basel yang Yahudinya kecil dan kota kecil, jadi nggak diprotes. Yang sekarang tersisa itu adalah kelompok Yahudi Naturi Karta. Mereka adalah kelompok Yahudi yang konsisten dari dulu menolak pendirian negara Zionis. Karena nggak sesuai dengan keyakinan Yahudi mereka. Dalam ajaran Yahudi sampai abad 19, itu dosa besar bagi mereka untuk pindah ke Palestina. Wah, berarti dari Zionis sama Yahudi aja itu tuh udah beda kelihatan. Ya. Makanya sekarang jangan berpikir Zionis itu mau berbagi negara, ada dua negara dengan Palestina. Enggak mungkin, karena mereka harus menempati. Menempati itu mereka datang dari luar, yang di dalam harus diusir. Itu konsepnya. Jangan berpikir bahwa solusinya dua negara. Enggak mungkin, mereka enggak mau dari awal proyeknya gitu kok. Ditanam untuk kemudian yang ada dikeluarkan. Makanya mereka itu merasa dirinya atau menempatkan dirinya di atas semua aturan manusia. Gitu loh. Nggak mau mereka. Mana resolusi PBB yang ditaati oleh mereka? Nggak ada. Mereka dengar siapa? Nggak dengar siapa-siapa. Suka-suka gua katanya. Kan gitu. Nah, ini harus kita pahami. Maka yang dilakukan itu biadab betul. Sebenarnya nggak perlu menjadi seorang muslim untuk kemudian bisa melihat masalah ini dengan jernih. Membela Palestina. Gitu, membela Palestina. Karena kalau ada orang mendukung Zionis, itu dipertanyakan kemanusiaannya. Anda itu masih manusia nggak sih? Kok Zionis bisa dibela? Kalau kemudian saya membela Yahudi, Yahudi itu kontra Zionis, kamu ngerti nggak? Betul, orang-orang Zionis itu basicnya orang Yahudi, tapi itu adalah pelanggaran dalam ajaran Yahudi juga. Kita harus tahu. Oh, persebagian Yahudi mereka ya sudah. Yahudi lain caranya. Beda ajaran Yahudi itu nanti kembali ke Palestina itu nunggu Mesia. Ada pemimpinnya, nah itu entah kapan datangnya, nggak datang kok, tenang aja. Gitu loh. Jadi Zionis lain, ini proyek. Makanya sampai sekarang jangan heran kalau semua negara-negara Eropa, Amerika itu masih mendukung habis-habisan, ya karena proyek mereka. Jangan pernah berpikir, jangan pernah berharap Amerika menjadi pengadil dalam isu Palestina. Nggak akan, itu proyek mereka. Pahami baik-baik. Ya masalahnya kalau nggak paham susah. Iya. Ya pada intinya kita sekarang dibohongi gitu. Banyak dibohongi ya. Kita jadi korban opini. Korban opini, betul. Karena kita tidak sanggup membangun opini sendiri. Karena tidak punya kepercayaan diri untuk membangun opini. Padahal data-datanya sangat jelas. Ya. Justru disinilah kontribusi anak muda seharusnya. Itu diantara. Berarti bisa diambil lagi ke tokoh tadi Hasan bin Sabit tadi. Untuk itu mengcounter. Iya, mengcounter itu semua propaganda yang dibawa oleh Zionis itu. Ya. Makanya tonton Zero TV 2 episode ini karena di situ terkait dengan masalah bagaimana kita membangun opini terhadap isu ini. Nah, Masya Allah. Ya jangan lupa subscribe Sirah TV ya teman-teman ya. Tolong subscribe sekarang Sirah TV. Ya. Berarti Ustaz ada kaitannya nggak Ustaz? Kan tadi di belakang Israel itu adalah ya Zionis tadi negara-negara Eropa dan Amerika gitu ya Ustaz. Itu clear. Berarti yang London menolong mereka untuk itu tuh memasuk senjata itu benar juga Ustaz?
Maksudnya itu kayak di tahun setelah perang dunia kedua, ceritanya itu tuh kayak mereka masuk senjata untuk Israel. Iya, Orang proyek mereka kok mereka yang mendanai lah. berarti bukan orang-orang terbuang yang datang ke sana, Ustadz. Kalau orangnya itu kan memang orang-orang Yahudi yang kemudian dia menerima pemikiran Zionisme dan kemudian mereka dari berbagai negara selalu ditakut-takuti melalui pogroms di Rusia, Holocaust di Jerman ataupun di Eropa Barat. Setelah ditakut-takuti karena pada dasarnya mereka nggak mau. Oh begitu. Gitu. Oh berarti awalnya kayak gitu ya. Sampai sekarang di orang-orang Israel tuh memegang dua kewarganegaraan loh ya. Jangan salah. Artinya setiap saat mereka bisa keluar dari situ. Karena mereka tidak sepenuhnya percaya untuk bisa tinggal di situ selamanya. Enggak percaya diri kok. Ada double kewarganegaraan mereka. Apa Ustaz? Enggak, mereka itu warga negara Israel dan negara sebelumnya. Itu pada umumnya keluar. Jadi setiap saat bisa pergi. Berarti karena mereka tuh datang untuk dengan merampas gitu. Ya gak pede sebenarnya mereka itu. Oh gitu. Berarti nggak yakin-yakin kali untuk nyerang. Gak yakin-yakin amat. Makanya kalau nggak didukung, nggak di backup oleh Amerika sebelumnya oleh Inggris, mana mungkin mereka bisa bertahan? Oh, catatan jurnalis ini data jurnalis, artinya laporan jurnalis. Dari sejak berdiri tahun 48 sampai tahun 2008, 60 tahun. Tahu sudah berapa anggaran yang digelontorkan Amerika ke Zionis, ke Israel? 3.000 miliar dolar. 3.000 miliar dolar. 3.000 miliar dolar. Wow. Bukan miliar rupiah. Dolar. 3.000 miliar udah 3 triliun. Berapa? 1 miliar dolar itu 15 triliun. 1 miliar dolar kali 3.000. Berapa kali anggaran Indonesia? Gitu ya. Kan Indonesia anggarannya 3.000 triliun anggaran negara. Lah ini 3.000 miliar dolar. 1 miliar dolar 15 triliun. Masya Allah. 15 kali lipat anggaran belanja negara Indonesia. Banyak ya Ustaz. Enggak kebayang Pak. Ya, ini makin jauh nanti Mas Ustaz. Mending untuk lebih jelasnya kan teman-teman subscribe lah channel Ustaz ya. Channel Sirah TV baru 1 episode tentang membahas tentang Zionis dan hari Senin besok upload lagi Ustaz ya. Ya makanya mungkin saya perlu juga tegaskan. Makanya tepat sekali sikap Indonesia, bapak-bapak pendiri kita itu. Karena kan merasakan betul pahitnya penjajahan. Mereka mengatakan bahwa Israel itu adalah penjajah. Maka penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan itu ya jelas yang pertama kali realisasinya adalah Israel. Makanya Indonesia dari awal mendukung kemerdekaan Palestina. Karena memang yang terjadi di sana itu penjajahan. Itu sebenarnya amanah konstitusi kita. Clear itu. Baik Ustaz, ini sepertinya kita di ujung-ujung ya waktu. Tanya jawab lah. Ya ada yang ingin bertanya teman-teman? Ya kan satu lagi siapa? Ada lagi yang mau bertanya? Aku ada yang mau ditanya kan? Satu orang dulu ya. Maju ke depan aja Bang. Maju ke depan aja Bang, nggak apa-apa. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, nama saya Dim Putra Rumi dari Indonesia Tanpa Pacaran. Mungkin langsung Indonesia apa? Indonesia Tanpa Pacaran Ustaz. ITP. Ya, ITP. Wow, keren ya. Ya Ustaz. Maksudnya tapi kan bukan pembenaran jomblo itu kan gerakan bukan Stay halal Ustaz. Oh gitu, stay halal. Insyaallah. Yang saya tanyakan ada 2 Ustadz. Yang pertama tadi mungkin udah dijelaskan sedikit, tapi secara khusus aja bagaimana kita sebagai pemuda, peran pemuda supaya kita kelak nanti diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad di akhir nanti. Itu yang pertama Ustadz. Kemudian yang kedua masalah Palestina tadi Ustadz. Alhamdulillah saya juga termasuk relawan yang sering mengumpulkan dana Ustaz untuk Palestina. Tapi dengan beriringnya waktu banyak isu-isu kami dengar bahwasannya itu tidak langsung sampai ke sana. Ada oknum-oknum tertentu yang mungkin salah menggunakan gitu. Jadi yang saya tanyakan bisa nanti dikasih link yang bagus itu kemana Ustadz disalurkan supaya memang benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Mungkin demikian aja Ustadz. Baik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bagaimana kita memantaskan diri kita untuk agar diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Pertama sekali, dan ini memang tidak mudah. Saya kasih warning di awal, tidak mudah. Artinya harus siap bertungkus lumus. Karena yang diinginkannya tinggi sekali. Diakui sebagai umatnya Rasul. Subhanallah. Yang pertama, kenali baik-baik sosok Rasulullah. Itu yang pertama. Bagaimana kita kemudian bisa melakukan apapun yang kita harapkan untuk bisa memantaskan diri diakui sebagai umat beliau kalau kita tidak mengenal beliau. Termasuk mengenal beliau tuh apa sih yang membuat Rasulullah SAW senang, bahagia, senyum? Kan gitu kan masuk. Apa sih yang membuat Rasulullah SAW itu bisa marah? Kita harus tahu. Saya sebagai orang yang mempelajari Sirah Nabawiyah, saya mengoleksi beberapa buku. Di antaranya judulnya Saat-saat Rasulullah SAW menangis. Sampai kemudian saya berpikir, iya ya, kita itu kan diberi air mata oleh Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya air mata itu kan untuk keluar. Kalau nggak keluar bukan air mata, ya kan? Tapi masalahnya kapankah pantasnya kita menangis? Selama ini kapan kita menangis? Kapan kita tumpahkan air mata? Jangan-jangan pas kepentok pintu, kejepit jendela, pas overthinking tadi Ustaz. Ya Allah, masa air mata yang dianugerahkan Allah itu kita tumpahkan hanya gara-gara yang kayak gitu? Ya itu naluri sih, atau itu normal lah orang ketempak kemudian nangis karena sampai biru-biru gitu ya. Tapi masa sih gara-gara itu? Padahal air mata itu luar biasa, ekspresi yang sangat indah sebenarnya. Wah, kita harus tahu kapan saat-saat Rasulullah SAW menangis. Kenapa beliau menangis? Oh kalau ini cerita lagi banyak lagi. Nggak, entar aja deh, nggak usah ceritanya kapan Rasulullah menangis. Itu contoh. Yang kedua, saat-saat Rasulullah SAW tersenyum, ketawa, gitu kan? Dalam hal apa? Karena alasan apa Rasulullah bisa ketawa, kan gitu? Karena itu kan sebenarnya ketawa itu kan berarti Rasulullah senang. Kita harus tahu apa sih yang menyenangkan beliau, kan gitu loh. Itu diantaranya. Kemudian ada saat-saat Rasulullah marah. Ada Rasulullah marah. Jangan pikir, Rasul tuh nggak pernah marah. Alah, ini ilmu psikologi mana ini? Rasulullah SAW tuh marah. Karena memang marah itu diberi oleh Allah. Marahlah. Cuman alasan marahnya harus benar. Kata Bunda Aisyah, Rasulullah SAW, man taqama Rasulullah SAW min nafsihi qad. Rasulullah SAW itu kalau ada urusan yang intinya menyakiti pribadinya, gitu, beliau tuh nggak baperan. Nggak mau membalas yang kayak gitu, nggak marah beliau kalau masuk urusan pribadi. Tapi jangan salah kata Bunda Aisyah, kalau ada sesuatu itu yang kemudian diketahui Rasulullah SAW yang intinya melawan Allah dan melawan Rasulnya dalam arti kerasulannya, dinnya, ajarannya, kata Bunda Aisyah, la yaqumu li ghadabihi syai', nggak akan ada yang bisa berdiri tegak menghadapi marahnya Rasulullah SAW. Marah betul loh kalau yang diusik adalah Allah, Al-Quran dan kerasulannya. Tapi kalau untuk pribadinya, ada orang yang sampai menarik sorban Rasulullah sampai ada guratannya, santai itu mah. Ada yang melempari, santai itu mah. Tapi kalau kemudian engkau mendusta, maksudnya Quran itu bukan dari Allah, wah itu Allah, Rasulullah marah. La yaqumu li ghadabi syai', tidak akan ada yang sanggup berdiri menahan marahnya Rasulullah SAW. Nah, jangan sampai kita ingin memantaskan diri menjadi umatnya Rasulullah SAW, tapi kita nggak tahu melakukan hal-hal yang justru sebenarnya itu membuat Rasulullah marah. Nah, contohnya kayak gitu. Dan kita tidak bisa melakukan sesuatu yang membanggakan beliau karena nggak tahu. Nah ini dia, nih kuncinya. Kenali baik-baik Rasulullah SAW. Insya Allah itu adalah kunci terbaik agar kita bisa layak diakui sebagai umat, apalagi dibanggakan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, inni mufakhirun bikumul umam, pada hari kiamat kelak aku akan membanggakan kalian dibanding semua umat yang ada pada saat itu, pada hari kiamat. Wow, kita dibandingkan dengan umat-umat lain dan Rasulullah bangga dengan kita. Siapa kita? Pantas dari situ, gitu loh. Kayaknya kalau yang rebahan-rebahan susah itu di sana. Agak susah itu. Nah gitu, kecuali taubat kemudian. Nah kalau masalah link gampang, nanti saya kasih ke panitia deh. Itu aja ya. Saya nanti cara panitia. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Dari akhwat mungkin? Iya, satu saja ya. Satu aja. Atau yang nanya tadi kita kasih hadiah gimana Pak?
Ya boleh. Tadi kita kasih ini. Ada dia. Iya Ustaz, dia abang Indonesia tanpa pacaran. Saya lupa nama. Sendirian. Ini bang. Ada Teman ya bang. Ya, makasih Udah bang, ya. menikah? Belum. Oh, berarti masih mengamalkan dan konsisten, insya Allah. Ya, ada lagi yang ingin bertanya teman-teman? Oke. Oke. Estafet. Ke belakang. Kasih belakang. Jadi, kan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fadita dari JPRMI Pekanbaru. Apa? Dari apa? JPRMI, Jaringan Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Oh, Masya Allah. JPRMI kurang kuat. JPRMI. Nah, itu dia Ustadz. Oh, Masya Allah. Timore. Pertanyaan kita simpel aja nih Ustadz, pengen tahu gimana menjadi pemudi atau wanita yang keren mata Rasulullah. Gimana yang apa? Yang keren. Yang keren. Keren. Iya. Jadi kan bukan berarti pokoknya pengen keren gitu, tapi yang disukai Rasulullah gitu. Oh. Pengen tahu. Sekian Ustadz. Ya, Terima kasih. ini mau fase sebelum nikah atau setelah nikah? Dua-duanya kalau bisa. Dua-duanya. Kasih aja. Pertanyaannya bagus soalnya. Hadiah dulu. Mic-nya. Iya. Baik, hadiahnya dulu deh. Oh, Masya Allah. Saya menerjemahkan satu buku dengan judul 35 Sirah Sahabiyah. Ada satu buku, 2 jilid 35 Sirah Sahabiyah. Artinya buku ini memaparkan biografi, profil 35 sahabat wanita. Nah, itu asik tuh. Artinya di situ banyak yang bisa kita baca tentang bagaimana kehidupan para sahabat wanita di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini informasi aja gitu ya, supaya kemudian punya bahan. Kita pertemuan kan cuma sekian jam, kemudian ngomong cuma sekian menit. Nah, kalau ada bukunya kan 2 jilid lumayan tuh untuk jadi bantal. Itulah kira-kira. Nah, biasanya kan gitu, dari membaca buku jadi dibaca buku kan gitu. Nah, oke. Sahabiyah atau wanita sebenarnya ya, konsepnya ini. Rasulullah SAW mengatakan ini, An-nisa'u syaqaiqur rijal. Kalau diterjemahkan sederhananya, wanita itu belahannya laki-laki. Ingat loh ya, laki-laki harus paham hadis ini nih. Bukan berarti belahan laki-laki berarti wanita itu ya pelengkap aja. Enak aja pelengkap. Laki-laki itu separoh, wanita separoh. Artinya laki-laki jangan merasa sempurna sendiri ya. Bahaya kalau sempurna sendiri. Gitu loh kan. Jadi istiqomahnya di jomblo bisa pilihlah. Jangan. Maksud Rasulullah SAW konsepnya itu wanita adalah belahan laki-laki. Laki-laki itu sebelah dan dia tidak akan pernah sempurna tanpa sebelahnya lagi. Ini bukan masalah pernikahan saja, bukan rumah tangga saja, enggak maksudnya. Dalam mendirikan agama, gitu ya. Dalam untuk menggali prestasi untuk menjadi orang hebat, untuk kemudian menjadi sangat dekat dengan Rasulullah SAW, mendapatkan janji Allah. Loh, janji Allah tadi dalam surah Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang lebih dulu masuk Islam dan berjuang untuk Islam, baik dari golongan muhajirin ataupun ansar. Di sini ada pemilahan nggak laki-laki perempuan? Enggak, semuanya masuk. Semuanya masuk. Di situ bahkan dalam sejarah Islam wanita selalu dalam momentum besar selalu yang pertama. Siapa yang pertama masuk Islam? Bunda Khadijah. Bunda Khadijah itu nggak bisa digambarkan, dinarasikan begini.
wanita pertama yang masuk Islam adalah Bunda Khadijah, atau Bunda Khadijah adalah wanita pertama yang masuk Islam. Betul kalau memang dalam hal ini sebagai wanita, tapi itu kurang pas. Yang pas, manusia pertama yang masuk Islam dan beriman kepada Rasulullah SAW adalah Khadijah, mendahului siapapun. Oke, satu. Yang syahid, mati syahid dalam mempertahankan agama. Mempertahankan agama. Siapa yang pertama? Tentu di Mekah. Siapa yang menjadi syahid, gugur membela agama pertama kali, mempertahankan agama di Mekah? Sumayyah, perempuan, ibunya Ammar. Oke. Untuk pertama kalinya di tahun sekitar tahun 20-an, 28 kalau tidak salah Hijriah. Untuk pertama kali pasukan muslim itu melakukan perjalanan perang laut, perang maritim pertama